Halo teman-teman, ketika kalian mengklik video ini, itu artinya kalian sudah siap belajar bersama-sama dengan saya tentang dunia investasi dan trading saham. Kali ini kita akan membahas tentang risk and reward dalam berinvestasi atau trading saham. Ini sangatlah penting untuk kita ketahui sebelum kita terjun langsung ke dunia investasi atau trading saham. Nah, bagaimana risk and reward dalam berinvestasi atau trading saham? Saya akan kupas di monitor. Baik, kita udah ada di screen. Kita akan membahas risk dan reward investasi atau trading di saham. Kita akan mulai dari rewardnya dulu. Nah, yang pertama disebut dengan capital gain atau keuntungan kenaikan harga. Jadi harga saham akan mengikuti harga nilai perusahaan itu. Apakah NPM-nya bertambah, revenue-nya bertambah, maka kenaikan itu akan diikuti oleh kenaikan saham juga. Contohnya, nah ini adalah pergerakan saham Bank Mandiri. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, pada Senin 20 Juli harga sahamnya itu 5.100. Kemudian pada Kamis 23 Juli itu sudah harganya 5.700. Artinya dari 20 Juli sampai 23 Juli itu terjadi kenaikan sebesar Rp600. Nah, pertanyaannya, loh, Rp600 kok kecil banget? Nah, ini per lembar saham, Rp600 per lembar saham. Kalau kalian punya 1.000 lembar, 10.000 lembar, bahkan 1 juta lembar, ini kenaikannya sangat tinggi seperti itu. Kita berikan contoh ya. Langsung saja kita coba kalkulator. Nah, tadi kenaikannya adalah Rp600. Oh ya, ini dia. Nah, Rp600. Jadi di Indonesia itu pembelian saham itu minimal 100 lembar atau disebut dengan 1 lot. Let's say kalian punya 10 lot, artinya 10 dikali 100. Nah, kalian sudah mendapatkan Rp600.000. Kalau jika kalian sudah membeli saham ini 10 lot, berarti kalau ada 100 lot 6 juta, begitu seterusnya. Begitulah reward pertama yang bisa kita dapatkan dari trading. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu dividen. Nah, dividen ini apa sih? Dividen itu adalah bagian dari laba bersih perusahaan dan dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Jadi pada periode waktu tertentu, let's say itu setiap tahun atau setiap semester, perusahaan akan membagikan sebahagian keuntungannya kepada para pemegang saham, yang kemudian disebut dengan dividen. Contohnya, nah ini ada Bank Mandiri pada tahun 2019 ya. Perusahaan ini mendapat keuntungan kurang lebih 27 triliun. Nah, dia membagikan keuntungannya sebesar 60%. Ini ada 60% ya teman-teman, bisa dilihat 60% kepada para pemegang saham atau sekitar 16,49 triliun atau setara dengan 353,34 per lembar saham. Nah, penghitungannya sama tadi. Jika kalian punya 1.000 lembar, 10.000 lembar, tinggal kalikan aja ke 353 ini. Nah, ada beberapa perusahaan yang akan konsisten atau rutin memberikan dividen setiap semester atau setiap tahun seperti itu. Nah, itu dua reward yang bisa kita dapatkan dari investasi saham. Kita akan berbicara tentang risk atau risikonya. Di mana ada reward pasti ada risikonya ya teman-teman. Jadi kalau ada yang menawarkan di luar sana investasi tanpa risiko, itu adalah investasi bodong, saya pastikan. Oke, langsung saja. Nah, yaitu yang pertama adalah capital loss atau kerugian atas penurunan harga. Ini adalah kebalikan dari capital gain. Jadi capital gain tadi. Jadi bisa kalian perhatikan di Senin 3 Agustus itu harganya 5.850. Di hari yang bersamaan harganya menjadi 5.575. Artinya terjadi penurunan sebesar 275. Nah, mengenai risk ini sebenarnya tergantung setiap individu ya. Apakah kalian mau mentolerir risknya sekian persen, sekian rupiah. Nah, itu tergantung tipe-tipe dari investor atau trader. Sebenarnya kalau kita pinter dan semakin banyak pengetahuan bagaimana mengelola risiko ini, pasti saya bisa pastikan kalian bisa
meminimalisirnya. Nah, risiko yang kedua pastinya perusahaan pay late. Ya, sama seperti kalian jika membuka bisnis, pasti ada kemungkinan perusahaan itu akan bangkrut. Nah, bedanya adalah ketika perusahaan di bursa itu bangkrut, kalian tidak dilimpahkan atau tidak dibebankan kerugian dari kebangkrutan perusahaan itu. Let's say gini, ada perusahaan A, dia punya utang di bank A 10 triliun. Nah, sementara dia belum bayar 10 triliunnya, dia udah menyatakan dia valid, gak bisa bayar, bangkrut. Nah, kalian sebagai pemegang saham perusahaan itu cukup dengan resiko perusahaan itu bangkrut, yaitu kalian kehilangan rupiah kalian dari lembar sahamnya. Kalian tidak dikenakan beban kalau perusahaan itu bangkrut untuk membayar 10 triliun tadi. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi sesederhana itu gambaran umum tentang reward dan risk dari investasi atau trading di Bursa Efek Indonesia, yaitu instrumen saham. Nah, gitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya ya. Kita lanjut ke layar. Nah, begitulah tadi penjelasan mengenai risk dan reward yang bisa kita dapatkan ketika berinvestasi atau trading di dunia saham. Semoga kalian bisa memahaminya dan memulai berinvestasi dan trading di dunia saham. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe agar kalian mendapatkan info selanjutnya. Stay tuned.